salah satu yang paling disenangi pedagang dan selalu dicari apa? Untung. Alhamdulillah, mau semua ki untung dan kita mau rugi. Tapi ternyata paling sial, lebih sial daripada rugi berdagang. Bapak beli pulsa 10.000, nah beli orang 7.000, insya Allah masih ada rezeki di tempat lain. Tapi ada satu rugi yang paling tidak disenangi Allah. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Tahu enggak kamu pendusta agama? Pak balena agamae, salatnya dusta, puasanya dusta, hajinya dusta, zakatnya dusta. Satu di antaranya yaitu fawailul lil musallin, maka celaka, rugi orang-orang yang sholat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, siapa yang rugi? Menurut Al-Quran, yang rugi dan celaka dalam sholatnya, mereka yang bermain-main dalam sholat. Nah, mari kita lihat mana yang main-main sholat. Sebaliknya, Al-Quran juga menjelaskan, qad aflahal mu'minun. Tadi orang rugi. Sekarang qad aflahal mu'minun, maka beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khasiun. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Nah, ini lebih banyak tanya ke mahasiswaku, Ustaz, bagaimana itu caranya orang khusyuk? Apakah khusyuk itu salat tidak ingat apa-apa? Kalau khusyuk tidak ingat apa-apa, bukan salat namanya, pingsan. Bagaimana caranya khusyuk? Tata cara agar kita bisa khusyuk. Pertama, usahakan ketika kita mau sholat, pakailah baju yang indah. Itu surah Al-Jum'ah jelaskan. Kau datang ke masjidku, lo ke masjidku mas sempajang, pakai kau baju makesing. Pakailah baju yang indah, bukan yang mahal, tapi yang indah. Tapi apa yang terjadi di antara kita? Mau ketemu wali kota, ngaling-ngasing baju baru. Kalau perlu parfum palsu poin pakai. Pinjam sepatunya temannya, nah pinjam dasinya temannya, sampai ketemu wali kota, nah cium tangannya itu wali kota padahal baru tanda tangan korupsi. Tuh, sekalinya mau datang ke masjid, pakaian ala kadarnya. Itu tona pakai main basket, itu tona pakai kencing berdiri poin. Masih ada satu tetes, nadatik saja, masuk di sini. Coba. Baju yang sudah 3 hari tidak dicuci dia pakai, kemudian celananya ada tetesan kencing, lalu dia datang menghadap kepada Allah. Gimana kita mau khusyuk? Begitu kita sholat, baju yang kita pakai tadi main futsal 2 hari sudah ada jamur, begitu angkat takbir baru digatal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Mana koci tontarana. Maka ketika mau khusyuk, salah satu kiat pakai yang indah, bersih. Dan yang paling penting, pakailah baju yang kita yakini halal. Kalau baju korupsi, baju sogok pilwali, nah, pilih anak, baju baru. Berapa suara? 5, aman. Tanam lagi pak. Begitu ada yang kasih limbi, nah lupa aman. Baju sogok seperti ini dipakai sholat. Nakakalaki ki malaikat, nah lu kasihan deh loh. Maka begitu mau datang ke masjid, lihat dulu, pandang dulu, ini sarungku halal atau tidak, ini bajuku halal atau tidak, jam tanganku ini halal atau tidak. Termasuk bapak ibu barangkali waktu menjabat banyak duitnya dia ganti giginya, gigi palsu hasil korupsi. Maka begitu mau sholat, buka dulu gigi palsunya. Termasuk emas. Nah, pakai yang bagus, yang rapi, yang indah, yang halal. Berikutnya, yang kedua, cara kedua supaya kita bisa khusyuk sholat. Ketika wudhu, perhatikan tata tertib dan rukun-rukunnya. Ingat, ketika kita mau berbuat baik, setan mulai kepanasan. Ayalah salat. Setan sudah mulai. Nah, sebar pasukannya. Sebentar pi, jam aku pergi masjid. Masih lama, duhur sampai jam 3. Dekat pagi jam 3 aku sholat. Setan mulai masuk. Anggaplah begitu azan langsung kita tinggalkan tempat menuju ke tempat sholat. Jangan pikir setan putus asa. Tidak, nagodaki lagi. Gimana caranya? Nagodaki supaya main-main ki wudhu. Wudhunya bagaimana? Sambil terima handphone. Nah simpan di telingana. Sambil berwudhu. Begini caranya. Yo, berapa kalau menjual kangi? Tidak bisa kurang-kurang itu sekali. Itu wudhu sambil handphone. Siapa ajar ki begitu? Ada yang lebih parah, menyanyi.
Sambil wudhu, pulang-pulangku berbadan dua. Itu kalau kita mau khusyuk dalam sholat, mulai cara wudhu kita perhatikan. Banyak yang tidak perhatikan rukun-rukun sholat. Rukun-rukunnya wudhu, yang banyak kita keliru. Buka Quran. Quran mengajarkan wudhu dari jari-jari hingga ke siku. Prakteknya kameneh. Quran mengajarkan basuh dari jari-jari ke siku. Berarti begini caranya. Tapi apa yang kita praktekkan? Buka keran dari siku ke jari. Sah tidak? Sah, tapi tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Kalau dia wudhu dari siku ke jari, ya nilainya kira-kira 7. Kalau dia dari jari ke siku, nilainya 9. Maka sempurnakan wudhu. Ada yang lebih parah lagi, wudhu sambil cerita. Ada lagi yang lebih parah, tertibnya itu wudhu, kanan dulu selesaikan, baru kiri lagi. Tidak usah pindah lagi ke kanan. Kalau kanan, kanan kiri, itu bukan tertib. Salah satu rukun wudhu ada yang disebut tertib. Apa itu? Mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Ada lagi yang parah, wudhu. Ini anak muda sekarang, canggih. Sekarang Pak, leleng kuliah rambut anak muda. Dulu waktu kecil, ada tuh dicukur bandang-bandang istilahku dulu di kampung. Itu yang kayak bandang saja di sini. Sekarang ada gotnya. Cukur itu anak muda ada gotnya di sini. Nabi kingi bendrang. Gimana itu? Sudah mina kasih. Apa itu namanya? Nabi bilang anak muda? Pomade. Kita dulu minyak rambut di tanco. 2 jari diambil. Begitu kita upacara keluar semua keringat di sini jatuh-jatuh. Dulu zaman kecilku saya dulu. Sekarang apakah itu pamode apakah namanya itu? Biar nak kena angin enggak goyang-goyang. Saya sudah mendapat begitu mau sholat, nak pikir ini tadi di salung ini 30.000. Mau wudhu, airnya apa? Wudhunya enggak nak kasih basah rambutnya. Nak kasih begini saja. Dongo. Karena kau belajar dulu. Saya sekali rambutnya. Itu setan itu, Nabi siki. Hati-hati kok. Rusak patek lu, rusak. Jadi kalau mau khusyuk sholat, mulai dari wudhu. Perhatikan memang. Apalagi banyak kekeliruan kita. Basuh kaki. Begini caranya basuh kakinya. Anak muda milenial. La ilaha illallah. Perbaiki. Yang disunnahkan jari-jari tangan masuk ke jari-jari kaki. Tapi kita ambil praktisnya. Wajar puluhan tahun kita sholat, tapi sholat itu tidak membawa berkah dalam kehidupan kita. Sudah, anggapi bagus sudut tak? Ya? Sudah wudhu, mulai kita sholat. Nah, ketika sholat, untuk bisa khusyuk, ini mata jangan seperti mata pencuri. Kan itu badai kamu paboya. Allahu Akbar. Jangan ketawa, serius orang ini bos. Kita ketawa karena kita begitu toh. Maka ketika sholat, Nabi menganjurkan mata lihat yang kita mau sujuti. Lihat yang kita mau sujuti. Jangan kita mau sholat, lihat semua. Kita juga Pak yang pergi berjamaah, pakai baju jangan banyak tulisannya. Apalagi di boko. Kisah orang di belakang tak Pak. Nah baca ngasih mintu baju tak. Mau ki ruku, belum bisa selesai imam, mau ki ikut, ndak dihafal, terpaksa dibaca semua mintu baju di depan tak. Persatuan Guru Republik Indonesia, cabang Cambaya. Nah baca ngasih. Habis mina baca baju kiri kanan depannya, apalagi? Nah cari lagi papan pengumuman. Keadaan keuangan Masjid Nurul Mu'min, saldo kas 70.000, bayar listrik 100.000. Nah baca semua, maka dianjurkan jangan mata kita melihat ke sana kemari, tapi lihat yang kita mau sujuti. Kita coba. Berikut, supaya kita bisa khusyuk. Ketika sholat, jangan terlalu banyak bergerak. Imam Syafi'i mengajarkan 3 kali di batasnya boleh bergerak. Kalau imam mazhab yang lain, boleh. Maka jangan heran kalau di Masjid Nabawi atau di Mekah, ada orang sholat Pak sambil goyang-goyang. Sambil terima handphonenya. Bunyi handphonenya, langsung ambil, lihat. Langsung dimatikan. Kalau kita kan dibiarkan saja. Akhirnya mengganggu. Bagus kalau nada panggilnya mengaji. Kalau nada panggilnya lagu dangdut. Pandrak kita Pak. Ketika kita mau sholat, usahakan jangan terlalu banyak gerak.
Bahkan Imam Syafi'i mengatakan lebih dari 3 kali sholatmu batal ketika lebih 3 kali bergerak. Nah, misalnya menggaruk, misalnya gigit ke nyamuk. 1 itu, 2, naik lagi 3. Apalagi kalau punya di pekamannya. Nah, coba bayangkan apa yang terjadi. Bagaimana kita mau khusyuk sholat? Tangan kita semuanya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sini ke poin joyo. Ya, nggak gerak tangannya, tapi kakinya saya kasih goyang. Ada juga yang sholat kayak kena angin sepoi-sepoi. Oh, balik kedo-kedo. Nah, ada tuh Allahu Akbar. Siapa ajar ki sholat seperti itu? Ayo jujur. Berapa tahun maki sholat? Lebih 10 tahun Ustaz. Bahkan ada yang sudah lebih 30 tahun. Ayo jujur, nggak usah jawab sekarang, dalam hati. Pernah nggak Bapak Ibu membaca pedoman dan tuntunan sholat? Ayo nih. Lalu bagaimana kita sholat selama ini? Yang kita lihat itu Tommy kita ikuti. Tidak pernah kita baca pedoman sholat. Giliran kita beli alat elektronik, handphone, wah dibaca mulai halaman pertama sampai terakhir. Mana poin tulisan Indiana dibaca tuh gimana tidak ditauki. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Coba. Begitu kita sayangnya handphone, kita baca itu buku pedoman. Sementara sholat yang kita pakai 5 kali sehari semalam, yang kita gunakan sampai akhirat, tidak pernah kita baca buku pedomannya. Wajar kita sholat seadanya. Nah, coba. Jadi pulang nanti pikir cari buku tuntunan sholat. Supaya belajar ki sholat yang baik. Kalau kita ki, nasa ngogi kita mi, akhirnya yang kita lihat anu salah, pergi tomaki. Ada anak muda dia tahayat di sampingnya orang tua, dia kasih goyang jarinya begini. Ini anak muda langsung nak kasih goyang juga tangannya, nak kasih kencang. Ditanya, itu ada dalilnya itu kalau yang goyang begini ada ya. Ini ditanya anak muda, kenapa kau kasih goyang? Nggak lebih cepat lagi? Dia bilang, ya toa Ustaz lobe mi. Pakai perlu cas. Nah coba, ini namanya piti-piti. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, supaya kita bisa sholat dengan baik. Yang berikutnya lagi, setelah jangan banyak gerak, maka bisa sholat dengan baik. Usahakanlah Pak, paling tidak apa yang kita baca, kita paham apa makna kesimpulannya mau saja. Tidak usah per ayatnya, tapi kesimpulannya saja itu ayat yang kita baca. Surah misalnya kita baca surah As-Sajdah, paling tidak kita tahu apa kesimpulan surah As-Sajdah itu. Jujur, berapa tahun makin sholat? 30 tahun. Kita tahu ini artinya Al-Fatihah? Ayo jujur makin. Al-Fatihah dengan terjemahannya. Kita tahu ki? Apa ya? Nggak tahu ki. Itu saja. Amin. Maka usahakan kalau kita mau perhatikan sholat dengan sebaik-baiknya, maka usahakanlah apa yang kita baca setidaknya kita paham kesimpulannya itu ayat. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, berikutnya lagi ketika kita sholat, supaya kita bisa khusyuk dalam sholat kita ini, maka jangan kalau kita berjamaah ya, kalau berjamaah jangan merasa soleh dan paling benar sendiri. Ada orang sholat kalau berjamaah nak ganggu ki, mulai takbir nak ganggu memang maki, keras baru nak kasih lebar. Allah, baca Al-Fatihah kayak mau nak gigit telinga tak? Maliki, santai mako bos, kita lewat-lewat. Itu tidak boleh mengganggu orang di samping kita. Kita baca sholat kayak mau minta gigit telinga tak. Begitu ruku, sujud lagi, nah kasih gena lagi telinga. Baik kalau kau pakai Rexona aja. Coba. Itu ketika kita sholat, ada juga yang kadang-kala mengganggu. Saya termasuk saya merasa kadang-kala terganggu. Apa itu? Itu ibu-ibu jari kaki. Suka nak kasih pindah-pindah. Kasih pindah, nak kasih pindah lagi. Kita kasih pindah, nak kasih pindah lagi. Maka kalau mau lakukan itu supaya kita saling menghormati, tanya dulu orang samping tak. Boleh gitu kakiku kasih rapat ke kita. Kenapa? Supaya saf jamaah. Saf kita rapat. Kalau Nabi bilang silahkan tidak apa-apa. Silahkan nih. Tapi kalau Nabi bilang jangan kiko dong, karena kakiku terus kupikir itu. Akhirnya orang terganggu khusyuknya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, itu maka ketika kita mampu sholat dengan baik, Allah janjikan qad aflahal mu'minun.
maka beruntunglah orang-orang yang khusyuk, orang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, sebaliknya, celaka mereka yang tidak bagus sholatnya, yang main-main dalam sholatnya. Mana yang dimaksud main-main dalam sholatnya? Seperti yang saya jelaskan tadi. Supaya bisa khusyuk, lakukan apa yang kita ketahui hari ini. Lalu yang paling penting, selesai maki. Sudah berusaha maksimal, sudah bagus cara kita, tata caranya sudah baik. Kita lihat rukun-rukunnya. Alhamdulillah saya ingat. Ada rukun yang sering kita tinggalkan dalam sholat. Apa itu? Tumak-nina. Apa itu tumak-nina? Bahasa Bugisnya, maki nyawa-nyawa. Bahasa Indonesianya, istirahat sejenak. Kapan dipakainya? Ketika ruku, iktidal, sujud, kemudian naik, duduk di antara dua sujud. Mana itu prakteknya Ustaz? Contoh, Allahu Akbar, ruku. Baca doa ruku 3 kali, jangan langsung naik. Tapi istirahat sejenak, ambil napas 1-2 kali. Subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali, baru napas. Sami Allahu liman hamidah. Ya, subhanallah liman hamidah. Ini namanya sholat Valentino Rossi. Si bala masya Allah. Lalu yang parah lagi apa? Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Naik, Rabbana lakal hamd, turun, istirahat sejenak, Rabbana lakal hamd. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Turun, Rabbana lakal hamd. Itu namanya tumak-nina. Kalau kita praktek apa? Sami Allah. Dia istirahat itu bos, kalau goyang di tangan tak bakal menel. Sami Allah. Yang lebih parah apa? Tidak lurus ini belakangnya. Kalau mau betul, maka kata Nabi caranya adalah simpan gelas di atasnya. Kalau dia sudah air yang ada atau gelas di atas itu tidak jatuh, itu sudah sempurna rukunya. Terkecuali mereka yang sudah tua bungkuk dan kena apa namanya itu osteoporosis. Nah, yang tua-tua ya kodo yang sudah pensiun 70 tahun. Sami Allah. Itu dimaklumi, katua mi. Dimaklumi. Ya, darurat namanya. Tapi kalau kita yang masih muda, perbaikilah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, perhatikan sholat dengan sebaik-baiknya, perhatikan gerakannya, insya Allah sehat kita. Sehat orang yang baik sholatnya. Saya ini sering praktek. Biasa dalam sehari tak 4, tak 5, bahkan pernah saya sehari 13 kali ceramah. 1 kali 1 jam, berarti 13 jam berdiri. Itu obatnya Pak, tidak perlu refleksi. Caranya, perbaiki ruku, baku tarik-tarik itu saraf naik ke atas, insya Allah. Begitu juga kalau demam-demam sedikit, ruku, sujud, perbaiki sujudnya, insya Allah itu. Obat nih. Niatkan sambil sholat, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Anggaplah sudah diperbaiki semua tata caranya, lalu selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa istighfar Ustaz? Kenapa istighfar orang selesai sholat? Ada 2 maknanya. 1, kita istighfar kenapa? Nikmat yang Allah berikan kita, nikmat yang Allah kasih kepada kita ini tidak bisa dibayar dengan sholat.